Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai desain implementasi dan operasi sistem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zarafi dan rekan saya Jessica Wadjah Sadala. Pertama-tama yaitu desain sistem. Secara umum, desain adalah suatu proses merencanakan, merancang, atau membuat gambaran blueprint sebelum sesuatu diwujudkan. Desain bisa berupa gambar, konsep, model, atau rancangan yang menjadi panduan dalam membangun suatu agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Tujuan utama desain adalah menjadikan hasil analisis kebutuhan menjadi rancangan yang jelas, efisien, aman, dan mudah digunakan sehingga ketika sistem dijalankan, sistem benar-benar bisa membantu organisasi dalam mengolah data menjadi informasi yang akurat. Selanjutnya, desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan sebuah rangka umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasikan dalam fase analisis. Langkah-langkah dalam membuat desain konseptual: pertama, mengevaluasi alternatif desain; dua, menyiapkan spesifikasi desain; tiga, menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Selanjutnya, standar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Yang pertama, desain harus memenuhi tujuan organisasi sistem; dua, desain harus memenuhi kebutuhan para pemakai; tiga, desain secara ekonomi layak atau tidak; empat, kebutuhan dan keuntungan dan kelemahan desain. Selanjutnya, elemen-elemen untuk mengembangkan spesifikasi desain konseptual. Yang pertama, output, yaitu oleh karena sistem desain untuk memenuhi kebutuhan, informasi pengguna spesifikasi output disiapkan dulu. Dua, penyimpanan data atau data storage, yaitu keputusan menyimpan data termasuk elemen data apa yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan apa jenis file atau database seperti apa yang digunakan. Tiga, input, pertimbangan desain input termasuk data penjualan, lokasi dan jumlah penjualan, mana yang dimasukkan serta di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Empat, prosedur pemrosesan dan operasi atau processing procedure and operation, yaitu pertimbangan desain termasuk bagaimana proses, input, dan data tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan dalam urutan apa proses tersebut harus dijalankan. Yang selanjutnya itu desain visi sistem. Desain visi sistem informasi akuntansi adalah tahap di mana konsep desain yang telah diubah menjadi rancangan visi yang detail untuk implementasi. Ini mencakup spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, file data, jaringan, serta bagaimana komponen tersebut akan diimplementasikan dalam lingkungan operasional perusahaan. Yang selanjutnya, fase desain sistem visi. Yang pertama, desain output. Tujuan dari keluaran adalah untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu laporan, dokumen, dan tampilan layar. Menyesuaikan output dengan kebutuhan pengguna membutuhkan kerjasama antara pengguna dan desainer. Output bisa cocok dengan salah satu dari keempat kategori berikut, yaitu laporan terjadwal, laporan analisis tujuan khusus, laporan pengecualian yang dipicu, dan laporan permintaan. Dua, desain file dan database. Dalam data di berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah yang dihadapi bisnis. Campuran sistem dan format data yang tidak kompatibel dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan berbagai data dengan unit lain. Tiga, desain masukan, yaitu pertimbangan desain input meliputi jenis data apa yang dimasukkan dan metode input yang optimal, meliputi desain formulir dan layar komputer. Empat, desain program. Ada 8 langkah mengembangkan program, yaitu 1, menentukan kebutuhan pengguna; 2, membuat dan mendokumentasikan rencana pengembangan; 3, menulis instruksi program; 4, menguji program; 5, mendokumentasi program; 6, melatih pengguna program; 7, menginstal sistem dan menggunakan dan memodifikasi sistem; 5, prosedur dan desain kontrol.
yaitu proses harus mencakup persiapan input, formulasi transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, kontrol, risiko saldo, rekonsiliasi saldo, akses data, persiapan dan distribusi output, dan instruksi operator komputer. Laporan desain sistem fisik merangkum apa yang telah dicapai menjadi dasar kebutuhan manajemen untuk melanjutkan ke tahap implementasi atau tidak. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, Rizal. Implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses memasang perangkat keras dan perangkat lunak sehingga ia dapat menyala dan dijalankan. Proses implementasi sistem. 1. Merencanakan implementasi dan persiapan situs. Sebuah rencana implementasi terdiri atas implementasi tugas, tanggal penyelesaian yang diinginkan, estimasi biaya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas. Kedua, memilih dan melatih personel. Para pegawai dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal, yang biasanya merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka telah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Yang ketiga, melengkapi dokumentasi. 3 jenis dokumen yang harus dipersiapkan untuk sistem baru yaitu 1. Dokumentasi pengembangan, kedua dokumentasi operasi, dan yang ketiga dokumentasi pengguna. Yang keempat itu menguji sistem. Terdapat 3 bentuk pengujian yang umum terdiri atas walkthrough, uji pengolah data, dan uji penerima. Yang kelima adalah konferensi sistem, adalah perubahan dari SIA lama ke SIA baru. 4 pendekatan konvensi yang digunakan yaitu pertama, konveksi langsung, yang kedua konveksi paralel, yang ketiga konveksi bertahap, dan keempat adalah konveksi pilot. Operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan SIA sistem informasi akuntansi meliputi kegiatan menjalankan, mengelola, dan merawat sistem akuntansi untuk memastikan keandalan, akurasi, dan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan. Ini melibatkan pengelolaan komponen seperti orang, prosedur, data, perangkat lunak, dan infrastruktur IT, serta menerapkan kontrol intern untuk mencegah kesalahan dan menjaga integritas data. Keterkaitan desain, implementasi, dan operasi sistem. Desain, implementasi, dan operasi sistem merupakan 3 tahap penyelesaian yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Desain menjadi pondasi yang menentukan arah pembangunan sistem karena di dalamnya terdapat perencanaan kebutuhan, struktur, serta alur kerja yang jelas. Tanpa desain yang baik, implementasi dapat mengalami kesulitan dan berisiko gagal. Implementasi berperan sebagai tahap realisasi dari desain yang telah dibuat, di mana rancangan diterapkan ke dalam bentuk nyata melalui instalasi, pelatihan, dan uji coba. Jika implementasi dilakukan dengan tepat, maka sistem akan siap digunakan sesuai dengan harapan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami membuka sesi pertanyaan.